Materinya sampai mana minggu kemarin? Dinamika Pancasila masa ke masa. Terbagi menjadi berapa masa? 4. 1. Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Apa kalian sudah membaca berbagai sumber? Yakin apa yang sudah kalian baca? Dari sumber mana saja? 1. Di buku paket. Pasti Google. Ini tidak apa-apa, tapi usahakan menggunakan bahasa kamu sendiri. Jangan copy paste, tapi baca dulu. Kemudian apa? Ditulis dengan sesuai bahasa kamu sendiri. Contohnya seperti apa misalnya? Suka nonton bioskop, ketika menonton film, kamu nonton dari awal sampai akhir, apakah ketika bercerita kepada teman sama kata-katanya? Apa yang kamu ceritakan? Ringkasnya, intinya. Begitupun dengan kamu membaca. Jadi jangan hanya menulis saja, tapi baca dulu, iqra dulu, baru resapi apa isinya, baru tuangkan dengan bahasa kamu sendiri. Kita akan mencoba sekarang ya. Siapa yang kira-kira berani menyampaikan dinamika Pancasila masa ke masa? Peristiwa yang terjadi itu terjadinya pemberontakan DIY, PKI, Madiun dan juga LFS. Dan pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Peristiwa yang terjadi yaitu pembangunan Gelora Bung Karno atau GBK dan terjadinya perjanjian Linggadani. Pada masa Orde Baru, silahkan mengemukakan Pancasila masa ke masa di masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan juga warga Indonesia itu pada masa ini merupakan peralihan dari yang terjajah menjadi sepenuhnya merdeka. Kelebihannya mempertahankan negara kesatuan dan kebebasan dari kekurangannya, situasi politiknya tidak stabil, terjadinya penyimpangan dari Pancasila dan kemudian 1945. Peristiwa yang terjadinya ada perjanjian Linggadani, pemilu dan juga perjanjian Meroyan. Oke. Masa Orde Baru. Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1968. Di situ ada banyak peristiwa yang terjadi. Contohnya, Ritura, sidang umum MPRS dan kerusuhan 98. Kelebihan di masa Orde Baru adalah yang pertama, sukses memerangi buta huruf karena pada zaman itu sekolah masih gratis. Pengangguran minimum dan keamanannya makin meningkat. Kekurangannya, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Tidak adanya HAM dan terdapat kesenjangan sosial. Akan mengemukakan Pancasila masa era reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila pada masa ini sudah baik dan berkembang pesat dari sebelum-sebelumnya. Penerapan ini mengalami kenaikan masyarakat sudah banyak menerima Pancasila dengan baik. Meskipun penerapan ini sudah baik, tapi ada beberapa hal kecil ketimpangan Pancasila, namun masa reformasi segera menuntaskannya karena adanya kesadaran bersama untuk mengokohkan dan mempersatukan Pancasila. Kelebihan pada masa Orde Reformasi yaitu terjaminnya hak pada warga negara, adanya pemberantasan tindakan korupsi, rakyat bebas menyampaikan suara atau aspirasinya, mengakui kesetaraan dan memperkuat persatuan dan kesatuan, sistem demokrasi sangat diperlukan. Kekurangannya adalah kemungkinan resiko kecurangan pemilu, masyarakat cenderung yang terlalu bebas mengikuti gaya-gaya hidup. Terus yang ketiga, terjadinya banyakkan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Nah, anggotanya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4.
kelompok 5. Oke, perhatikan. Tidak ada yang bertanya saya kelompok siapa dan mana. Ingat teman-temannya, ini adalah teamwork kamu untuk kita bekerja kelompok dalam mata pelajaran PPKN, khususnya di materi dinamika Pancasila masa ke masa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita langsung duduk per kelompok kali ini. Silakan.